eh, sombong itu nggak boleh, kecuali dalam satu keadaan. Nah, di antara keadaan yang disebutkan itu, ya, ketika ada orang sombong, maka kita sombongi dia. Nah, supaya menjadi sebab orang itu jadi sadar. Itu nggak apa-apa, gitu. Atau sombongnya itu karena Allah SWT. Dikarenakan ini orang sombong menghina agama Allah SWT, atau ikon-ikon daripada syariat. Nah, itu nggak apa-apa, gitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Abu Dujana, di mana Abu Dujana ketika pada waktu terjadi peperangan ya, antara kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW dengan kaum kufar, maka kemudian Abu Dujana itu dengan yang mengikat kepalanya itu dengan ikatan merah, lalu dia berjalan dengan sombongnya, jalannya itu ditegakkan dan sebagainya supaya tahu orang bahwasanya dia itu adalah seorang yang hebat, gitu. Kata Nabi SAW, ini jalan sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, tapi dalam keadaan yang semacam ini sangat dicinta oleh Allah SWT. Nah, itu sombong di atas orang yang sombong. Jadi untuk menggertak dengan itu memang ada anjuran semacam itu, tapi kita harus bisa menguasai hati. Jadi jangan sampai kesempatan untuk kita itu akhirnya jadi sombong akhirnya, gitu. Nah, kalau kita bisa menguasai hati kita, ya silahkan. Tapi kalau nggak bisa, nah, akhirnya kita yang termakan, gitu. Nah, jadi kalau kita bisa menguasai diri kita, silahkan. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, ya sudah, biarkan, serahkan antara dia sama Allah. Nah, jadi misalnya apa? Orang yang iri kepada kita, cara menanggulanginya untuk orang itu ada dua cara. Menyakitkan dia supaya tambah iri lagi, atau menyembuhkan. Yang baik adalah menyembuhkan, karena dia saudara kita. Jangan sampai kita serahkan kepada setan. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita dekati dia, ya, kita baik kepada dia sampai akhirnya yang tadinya ada sesuatu dalam hatinya itu hilang, atau ditambah parahkan. Nah, dengan misalnya apa? Biasanya orang iri itu paling nggak senang kalau lihat orang yang diiri itu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, gitu. Nah, sehingga diantaranya yang diajarkan oleh Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, kalau kita melihat ada orang iri kepada kita pakai baju yang paling bagus, kita rapikan badan kita dengan serapi-rapinya, lalu kemudian kita datang pada dia, lalu ucapkan salam depannya, assalamualaikum. Itu yang tadinya iri tambah iri lagi, tambah sakit hatinya, biarin, kapok loh, gitu. Kenapa? Salah sendiri, kenapa harus iri? Gitu. Makanya orang yang iri itu sakit dohir batin, orang yang iri. Jangan jadi orang yang iri, tapi jadilah orang yang diiri, gitu. Nah, diantara obatnya itu seperti itu, gitu. Jadi ada anjuran semacam itu bukan menzalimi, ya salah sendiri. Jadi dia tambah sakit akhirnya, gitu. Yang menyebabkan bukan dia sendiri. Kenapa dia punya perasaan begitu sama anak, gitu? Yang memberikan adalah Allah Ta'ala. Emang anak bisa pilih-pilih kepada Allah Ta'ala, gitu, atau menekan Allah Ta'ala, jangan kasih anak segini, gini, sebagainya. Allah yang kasih. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak, tidak ada yang bisa mencegah. Nah, kalau Allah ingin merahmati seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Nah, kalau Allah ingin memberikan sebuah anugerah kepada seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Itu pasti. Begitu pula kalau Allah ingin menghinakan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Jadi itu di tangan Allah. Kenapa kita merasa berat? Nah, karena Allah Ta'ala itu kan bertasarruf di dalam kekuasaannya, di dalam miliknya. Nah, kita semua hambanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu pun yang kita miliki juga titipan. Bukan milik kita permanen, tidak. Itu titipan yang Allah berikan pada kita, modal untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala.